Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas surah Al-Baqarah. Di mana kita masuk pada ayat ke 164 ya, 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga penciptaan bumi, adanya silih berganti malam dan juga siang, kemudian bahtera yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ataupun apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, dengannya dia menghidupkan bumi setelah kematian. Kemudian tertebarlah di dalamnya semua jenis hewan, serta adanya pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang satu ibadah yang sangat agung sekali, bahkan lebih agung dibandingkan semua ibadah sunnah. Ibadah itu disebut at-tafakkur, ibadah tafakkur atau tadabbur. Kita berfikir dengan tanda-tanda dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepada manusia. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian dengan tanda-tanda kuasa Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Adanya langit, adanya bumi, adanya siang, adanya malam, adanya lautan dan bahtera yang di atasnya, adanya hujan dan tumbuhan serta hewan yang hidup karenanya, dan begitu seterusnya. Kata Rasul, berfikirlah soal itu dan jangan berfikir soal zat Allah. Pikirkan makhluknya saja, jangan memikirkan yang menciptakannya. Sebab kalau kita sudah mampu memikirkan ciptaan-ciptaannya, maka kita akan sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kita memikirkan makhluk Allah, nanti kita akan sampai kepada Sang Khaliq. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-qira'atul qalilatu bitafakkurin
afdal minal kathirati bila tafakkurin. Kalau kita membaca walaupun sedikit tapi dengan berfikir, itu lebih baik dibandingkan membaca banyak tapi tidak berfikir. Artinya bahwa tafakkur ini luar biasa. Bahkan Bishr Al-Hafi pernah mengatakan, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi ma'asallah azza wa jalla." Kalau seandainya manusia itu mau berfikir tentang keagungan Allah dari ciptaan-ciptaannya, tidak ada manusia yang bermaksiat kepada Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka menggunakan akal mereka untuk tafakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta adanya pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Siapa orang-orang yang berfikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dalam kondisi berbaring, kemudian mereka mulai berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, Engkau tidaklah menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Rabb, lindungilah kami dari azab neraka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua ibadah mulia dalam surah Al-Imran 190 dan 191 ini. Di sana ada namanya ibadah zikir dan ada ibadah fikir. Ada zikir, ada fikir. Zikir ya tentu lisan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, mengagungkan sifat-sifatnya. Tapi fikir itu artinya memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabungkan dua ibadah mulia ini, zikir dan fikir, maka kita akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Allah memuji orang-orang yang menggunakan akal untuk berfikir dan menggunakan lisan untuk berzikir. Tapi ingat sebaliknya, orang yang tidak pernah tafakkur sama sekali dalam kehidupannya, tidak pernah memandang kuasa-kuasa Allah, maka Allah sangat mencela orang-orang seperti ini. Dan itu digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Rasul, kata Allah, bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan juga manusia untuk menjadi para penghuni jahanam. Kenapa mereka menjadi para penghuni jahanam dari kalangan jin dan kebanyakan jin dan manusia itu? Allah berikan alasan. Karena mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga, tidak pun digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
maka mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Mereka lah orang-orang yang lalai. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka, menyamakan orang-orang yang tidak tafakkur itu dengan binatang, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Ya, karena binatang itu tidak pernah tafakkur. Semana binatang tafakkur? Lihat kambing itu, tidak pernah dia merenung, kecuali sakit. Ya. Baru dia tak mau makan dia. Tapi bukan berarti sedang tafakkur dia sedang sakit. Jadi yang tidak tafakkur itulah binatang ternak. Unta, sapi, kambing, mereka tidak pernah tafakkur. Lalu apa bedanya kita dengan mereka kalaupun kita tidak tafakkur? Bahkan kadang-kadang lebih sesat lagi dibandingkan mereka. Kenapa lebih sesat? Karena binatang-binatang itu wajar mereka tidak tafakkur, karena Allah tidak memberikan alat untuk mereka untuk tafakkur. Lah kita diberikan alat oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Artinya orang yang brojol, bayi yang keluar dari perut ibu itu kan tidak mengenal siapapun, mengetahui apapun. Mendengar pun belum. Ya, mendengar mungkin bisa lah, tapi melihat tidak bisa. Bergerak pun masih lemah. Otak pun belum bisa berpikir. Makanya Allah mengatakan, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu dalam kondisi tidak tahu. Baru setelah itu Allah berikan pendengaran, penglihatan. Kenapa Allah dahulukan pendengaran baru penglihatan? Karena bayi dalam perut itu sudah mendengar, tapi belum melihat. Makanya hati-hati kalau ngomong orang yang sedang hamil itu dengar tuh bayi itu. Makanya para ulama mengatakan kalau orang sedang hamil dan bayi itu sudah ditiupkan roh, kemudian ibunya rajin membaca Al-Quran, maka anak itu ketika dia keluar dari perut ibunya, maka dia sudah memiliki hafalan Quran. Jadi tinggal dimurojaahkan saja nantinya kalau dia sudah besar. Tapi kalau yang diperdengarkan musik dangdut, ya keluar sudah joget dia. Karena itu yang didengarkan. Makanya Allah mendahulukan dengar baru melihat di sini. Karena bayi itu sudah mendengar, tapi melihat tidak. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan bagi kalian adanya pendengaran, wal absar, adanya penglihatan, wal af'idata, adanya hati untuk berfikir. La'allakum tashkurun, tidakkah kalian bersyukur? Artinya dari surah An-Nahl 78 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inilah perbedaan kita dengan binatang. Binatang tidak diberikan alat-alat ini untuk berfikir, tapi manusia diberikan alat-alatnya untuk berfikir. Lah kalau seandainya alat-alat ini tidak digunakan untuk berfikir ataupun tafakkur, maka lebih kejam dibandingkan binatang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah kisah yang menarik. Atha, dia bercerita. Hadis ini perawinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama ala syarti Muslim. Jadi Atha mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi kata Atha, satu hari aku masuk bersama Ubaid ibn Umair ke rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Faqalat li Ubaid ibn Umair, qad ana laka an tazurana. Kemudian Aisyah mengatakan, kenapa kau baru sekarang menziarahi kami wahai Ubaid? Maka kata beliau, ya ummah, kama qala al-awwal, zur ghibban tazdad hubban.
Bukankah Rasul sudah mengatakan jarang-jaranglah berkunjung supaya tumbuh kecintaan. Jadi kalau sering berkunjung lama-lama hilang cintanya, hilang rindunya. Hari-hari ketemu itu juga mukanya. Tapi kalau jarang-jarang kan akan tumbuh kecintaan. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, da'una min ratanatikum hadhihi. Faqala Ibnu Umar, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat. Thumma qala, lamma kana lailatun minal layali. Kemudian orang-orang ini pun berbincang sesaat sampai kemudian Ubaid bin Umar berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang sesuatu yang paling menakjubkan yang kau lihat dari Nabi SAW. Maka Aisyah terdiam. Kemudian dia baru bercerita. Kata Aisyah, ada satu malam dari sekian malam-malam yang telah lewat, Nabi SAW berada di giliranku, dan malam itu Rasul tidak bisa tidur. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan kepadaku, ya Aisyah, dharini ata'abbad al-lailata li Rabbi. Wahai Aisyah, izinkan malam ini aku tidak bersamamu, walaupun ini giliran, karena aku ingin fokuskan malam ini untuk beribadah kepada Rabbku. Maka Aisyah mengatakan, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Ya Rasul, kayaknya tidak bisa, karena aku sangat ingin dekat dengan kamu dan sangat rindu dengan kamu. Tetapi bagaimanapun aku sangat cinta dengan apa yang kau sukai. Kalau ingin beribadah, ya silakan beribadah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatatahhar. Kemudian Rasul berdiri, kemudian mengambil wudu. Summa qama yusalli. Kemudian Rasul pun salat dari ba'da isya sampai mendekati fajar. Bayangkan berdiri sekian lama, ba'da isya sampai waktu fajar, berapa jam berdiri. Tapi Rasul diberikan kekuatan untuk ibadah. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Dan Rasul senantiasa terus menangis dan menangis sampai akhirnya tembok bekas sujudnya itu dipenuhi dengan air mata Nabi. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu. Dan aku melihat Rasul terus menangis dan menangis sampai tangisannya atau air matanya membasahi janggutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang waktu subuh, kemudian Bilal pun yu'adzinuhu bisalatin. Bilal pun kemudian mulai mengumandangkan azan salat subuh. Kemudian Nabi SAW berangkat ke masjid. Falamma ra'ahu yabki, Bilal melihat Nabi SAW itu ada bekas tangisan. Faqala, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, lima tabki. Rasul, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu telah diampuni Allah yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Apalagi yang kau tangisi wahai Rasul? Faqala, maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayya al-lailah, laqad nazalat alayya al-lailata ayah wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Semalam wahai Bilal turun ayat kepadaku, celaka bagi yang membacanya dan tidak merenungkannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan surah Al-Imran ayat 190 itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya adanya penciptaan langit dan bumi,
pergeseran siang dan malam, itu semua tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Dan Rasul menyebutkan sampai selesai surah Al-Imran. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Bilal ibn Rabah kalimat yang mengancam kita semuanya. Apa ancaman Rasul? Wailun liman qara'aha walam yatafakkaru biha. Celaka bagi orang yang membaca tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kuasa Allah, tapi dia tidak merenungkannya. Termasuk surah Al-Baqarah yang kita bahas ini. Ini kan bicara soal tanda-tanda kuasa Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Abu Darda radhiyallahu anhu sampai mengatakan tafakkar sa'atan khairun min qiyami lailatin. Kita merenungkan tentang kebesaran Allah sesaat itu jauh lebih baik dibandingkan menghabiskan malam untuk qiyamul lail. Bayangkan berdiri sesaat, kemudian memandang langit, memandang bumi, memandang gunung, memandang semua tanda-tanda kebesaran Allah, itu lebih baik walaupun sesaat dibandingkan menghabiskan semua malam dengan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa pentingnya ibadah tafakur ini. Karena ibadah tafakur ini ibadah yang mudah sekali. Lain dengan sholat. Sholat itu harus menunggu waktunya. Nanti sudah waktunya, ada syarat-syaratnya. Bajunya harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian juga harus bertenaga karena harus berdiri, ruku, sujud dan begitu seterusnya. Kemudian ibadah puasa juga sama, harus sahur, berlapar-lapar dari terbit fajar sampai maghrib. Apalagi haji, perlu biaya, kemudian juga perlu tenaga. Karena rukun Islam itu kan ada yang sifatnya ibadah badan, ada yang sifatnya ibadah harta, ada yang menggabungkan badan dan harta. Ibadah badan ya puasa, sholat. Ibadah harta, zakat. Ibadah gabungan, haji. Artinya kan perlu biaya, walaupun tidak uang ya tenaga gitu ya. Tapi tafakur kan tidak perlu biaya. Nengok saja, kemudian dipikirkan, kok hebat gitu ya. Masalahnya begini, Bu. Terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, ibu umpamanya safar ke Singapura atau safar ke Australia atau ke luar negeri lah yang maju-maju. Terkadang kita takjub kalau ada bangunan yang aneh bentuknya. Bangunan-bangunan pencakar langit itu kita takjub, kok bisa orang ini buat. Ataupun ketika kita melihat pesawat, macam mana orang itu merangkainya, kok bisa terbang pula di langit. Ataupun mungkin melihat kapal laut yang besar, pesiar itu kan, yang tidak bergeming dengan ombak dan gelombang itu, kok bisa gitu. Lah, kesalahan manusia ini kadang-kadang mudah takjub dengan ciptaan manusia, tapi tidak pernah takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih hebat dibandingkan ciptaan manusia. Padahal ciptaan Allah itu lebih hebat. Remeh-remehnya ciptaan Allah tidak mampu manusia menciptakannya. Ya ayyuhan nas, dzuriba mathalun fastami'ula. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh segala yang kamu seru selain daripada Allah itu, mereka tidak akan sanggup menciptakan walaupun seekor lalat, sekalipun mereka berkumpul semuanya. Dengan kecanggihan hari ini, teknologi yang luar biasa, ditemukan macam-macam peralatan yang dulu tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi belum pernah saya dengar ada orang yang sanggup menciptakan lalat. Tidak ada. Ya mungkin robot bisa kan itu, tapi robot bukan lalat. Tidak ada yang bisa persis menciptakan lalat, itu tidak ada.
Ini yang remeh-temeh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kan. Macam mana pula yang lebih daripada seekor lalat? Sementara terkadang kita lebih takjub melihat ciptaan-ciptaan manusia terhadap gedung-gedung pencakar langit gitu ya, atau bangunan-bangunan yang aneh, atau dengan pesawatnya, dengan ini dan itu sebagainya. Padahal di depan kita loh, kalau kita ngaca sendiri, itu pada diri kita itu lebih ajaib lagi dibandingkan ciptaan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Nah, ini bahan renungan bagi kita juga ya. Kalau seekor lalat saja mereka tidak sanggup, macam mana pula di luar daripada lalat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Tentu langit dan bumi bukan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tapi di sana ada makhluk selain daripada langit dan bumi yang sudah Allah ciptakan di awal-awal. Pertama, ya kita mengambil pendapat yang kuat saja. Pertama arsy. Pertama arsy. Sebagaimana hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Ketika dia duduk di samping Rasul, tiba-tiba ada satu kaum dari Bani Tamim. Maka dia berkata, "Iqbalul busyra ya Bani Tamim." Terimalah kabar gembira yang telah menyapa kalian wahai Bani Tamim. Maksudnya hidayah Islam. Lalu maka mereka mengatakan, "Basyartana fa'atina." Ya, kami menerima hidayah Islam dengan bahagia, tapi berikanlah sesuatu untuk kami. Artinya dia minta balasan dengan Islamnya. Maka Rasulullah SAW membiarkan karena minta imbalan masalah. Masa orang masuk Islam minta imbalan? Seperti maunya Mu'allab datang, "Ustaz saya mau masuk Islam tapi kasih motor ya," katanya. Gimana kan? Masa orang masuk Islam minta imbalan? Kemudian Rasul membiarkan Bani Tamim itu. Fadakhalan nas min ahli Yaman. Setelah Bani Tamim, tiba-tiba datang sekelompok orang dari kabilah Yaman. Faqala, maka dikatakan, "Aqbilul busyra ya ahlal Yaman, id lam yakbalha Banu Tamim." Terimalah kabar gembira tentang keislaman kalian, wahai penduduk Yaman, kalaupun Bani Tamim tidak menerimanya, karena mereka minta imbalan masalahnya. Qalu, maka mereka, maksudnya ahli Yaman, penduduk Yaman mengatakan, "Qabilna," kami terima tanpa imbalan. Kemudian mereka mengatakan, "Ji'naka," kami datang kepadamu wahai Muhammad, "linatafaqaha fiddin," kami ini ingin belajar, "walinas'alaka an awwali hadal amri," maka kami ini hanya ingin bertanya tentang urusan-urusan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu. Dia mengatakan di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Maka Rasul mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un qablah." Allah itu tidak ada bersamanya satupun makhluk selain dia saja. Sebelum Allah menciptakan yang lainnya, dia bersendirian. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Baru Allah ciptakan arsy, dan arsynya Allah di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard. Baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in, dan Allah catat di Lauhil Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi di langit dan di bumi itu. Dari hadis ini mengatakan bahwa asal penciptaan atau yang pertama kali diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan yang lainnya adalah arsy dulu. Baru setelah arsy air, karena di atas langit itu ada lautan. Kemudian baru setelah itu qalam, yang Allah perintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang akan berlaku. Maka qalam pun mencatat sampai kering tintanya, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz.
Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Salah satunya adalah langit dan bumi. Artinya langit dan bumi ini bukan yang pertama diciptakan, ada makhluk sebelumnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yauma ahad. Dan Allah menciptakan gunung-gunung itu di hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain. Dan Allah ciptakan pepohonan itu di hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa. Dan Allah ciptakan sesuatu yang akan dibenci manusia itu hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'ah. Dan Allah ciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batsa fiha dawab yaumal khamis. Kemudian Allah ciptakan berbagai macam binatang di hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ati fi ma bainal asri ila laili. Dan Allah ciptakan Adam setelah asar di hari Jumat, di akhir penciptaan, di akhir waktu, di waktu-waktu Jumat antara asar dan malam. Jadi sebelum maghrib Adam sudah tercipta. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, pencipta ini kan ada dua macam. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Tapi ada juga Allah menciptakan makhluk itu dari makhluk yang lain yang sudah Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadi makhluk Allah itu ada dua. Ada yang diciptakan dengan kun fayakun, jadi kau maka jadi. Tapi ada juga makhluk yang diciptakan dari makhluk yang lainnya, di mana makhluk yang lain tercipta dengan kun fayakun. Contoh umpamanya, Allah menciptakan air dengan kun fayakun. Allah menciptakan api dengan kun fayakun. Allah menciptakan tanah dengan kun fayakun. Allah menciptakan cahaya dengan kun fayakun. Tetapi ada makhluk lain yang diciptakan dari makhluk yang diciptakan dengan kun fayakun. Seperti Adam diciptakan dari tanah bercampur dengan air. Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun, tapi diciptakan dari bahan baku yang sudah diciptakan sebelumnya, tanah dan air. Jin diciptakan dari api. Jin tidak diciptakan dengan kun fayakun, karena jin diciptakan dari bahan bakar, dari bahan baku dari api. Ya, begitu juga malaikat, begitu juga binatang. Jadi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan masdar penciptaan, artinya pokok penciptaan. Dari pokok penciptaan inilah kemudian Allah ciptakan cabang-cabangnya. Seperti contohnya, ada yang diciptakan dengan kun fayakun, ada yang diciptakan dengan tidak kun fayakun, tapi dari makhluk yang diciptakan kun fayakun tadi. Yang lebih ajaib lagi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari makhluk yang berupa tanah yang bercampur dengan air itu. Pertanyaan pun muncul, apakah dalam tanah itu ada daging? Apakah dalam tanah itu ada darah? Ataukah dalam tanah itu ada tulang? Ataukah dalam tanah itu ada kulit? Kenapa setelah kemudian tanah itu dibentuk patung Adam muncul pula persendian, muncul pula tulang, muncul pula darah, muncul pula daging, muncul pula kulit, rambut dan yang semacamnya? Kok berbeda dengan bahan bakunya? Itulah keajaiban ciptaan Allah sebenarnya di sini. Kalau kita memahami bagaimana ciptaan kita ini, ya seperti kenapa dari sperma kemudian terbentuk seperti kita, ini kan semua renungan sebenarnya. Kalau orang mau merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah kemudian mengajak berfikir tentang langit dan bumi. Langit yang begitu luasnya, begitu juga bumi yang begitu besarnya, itu semua harus jadi bahan renungan. Wa ikhtilafil laili wan nahar.
Begitu juga adanya pergantian siang dan malam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 71-72 tuh. Qul afara'aitum in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tabsirun afala tubsirun. Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam ini terus sampai kiamat, adakah Tuhan selain daripada Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Kenapa mereka tidak mendengar? Ataukah sebaliknya, jika Allah jadikan untukmu ini siang terus, tidak ada malam sampai kiamat, lalu siapa Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan kegelapan? Tidakkah mereka melihat tentang kuasa-kuasa Allah di sini? Lihat bagaimana ketika Allah mempergantikan siang dan malam. Coba berpikir Bu, kalau di siang hari, gimana kalau siang itu terus-terusan tidak ada malam? Sekarang kita ini siang, gimana ya kalau tidak ada malam sampai kiamat? Gimana orang mau istirahat? Susah kan gitu. Kemudian ketika di malam hari kita berpikir, gimana kalau tidak ada siangnya terus sampai kiamat? PLN mana yang bisa menerangi bumi coba? Apa enggak ngamuk-ngamuk setiap bulan bayar listrik tuh? Kalau malam terus kan? Lah dengan adanya siang itu mengurangi listrik jadinya. Lah ini kan kuasa-kuasa Allah, adanya pergantian siang dan malam itu. Lah ini harus berpikir jernih bagi kita. Waqtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Belum lagi kemudian bahtera yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Kalau bukan karena Allah, kemudian adanya perahu yang dulu mungkin belum ada pesawat, mungkin tidak akan jalan perekonomian manusia itu. Karena tidak semua negeri itu sama kondisi tanahnya. Ada yang subur, ada yang tidak. Contoh Batam. Kalau Batam ini tanahnya seperti Jawa, mungkin sudah jadi sorga karena hujan terus Batam ini. Cuman kan tanah di Batam beda pula dengan di Jawa. Di Jawa ini subur, ya, tapi di Batam ini tidak subur, walaupun dihujani tetap aja tanah boksit kayak gini kan begitu. Coba kalau tanahnya seperti di Jawa, sudah jadi pusatnya sorga Batam ini. Tapi Allah buat ya memang di sini hujan terus, nggak ada istilahnya kekeringan, tapi juga Allah kurangi nikmat yang lainnya. Sementara di daerah lain tanahnya bagus, sekali tak ada hujan pula, gersang akhirnya. Lah disitulah akhirnya satu daerah dengan daerah yang lain itu saling membutuhkan. Maka terciptalah kapal-kapal yang mengangkat barang-barang dari ujung dunia ke ujung dunia, sampai akhirnya di Indonesia saja ibu bisa punya handphone loh. Siapa yang produksi handphone? Bukan di sini. Diantarnya pakai apa kan begitu. Maka dengan adanya kendaraan yang bisa mengantarkan sana sini yang bermanfaat bagi kita, itu sebenarnya ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Bisa saja Allah tenggelamkan kapal-kapal itu di lautan, atau Allah jatuhkan itu pesawat di laut, di langit itu. Tapi Allah tidak lakukan, supaya manusia berfikir di situ. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan Allah turunkan dari langit ini berupa hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Waqiah ayat 69 sampai 70. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Maka bagaimana pendapat kalian soal air yang kau minum itu? Apakah yang menurunkannya kalian
atau kami yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, apa kalian tidak bersyukur? Al hujan di sini. Siapa yang menurunkan hujan? Allah yang menurunkan hujan. Makanya Allah mengatakan, engkau yang menurunkan hujan, bukan aku. Kalau Allah mau, Allah buat asin sama dengan air lautan, kalian tidak mungkin bisa memanfaatkannya. Atau air hujan itu kemudian sampai di bumi, kemudian Allah amblaskan sampai ke 7 lapis. Mungkin kalau orang gali sumur ada air tuh. Tapi kenapa Allah tahan di lapisan-lapisan yang pendek dengan manusia? Kadang-kadang digali 1 meter ada air, 2 meter ada air, 3 meter ada air, paling banyak mungkin 20 meter ada air. Karena Allah yang menyimpannya. Lah untuk siapa Allah menyimpan itu? Untuk kita manusia lah. Harusnya kita banyak bersyukur. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa batha fiha min kulli dabatin, dengan adanya air yang turun dari langit itu, kemudian menghidupkan bumi setelah kematian, menebarkan dalamnya semua jenis hewan, ya. Jadi hewan-hewan akhirnya hidup kan, kalau dengan adanya air, hewan-hewan hidup jadinya. Jangankan hewan, kita aja manusia dengan adanya air hidup. Kalau tidak ada air, kita tidak akan hidup. Mendingan minum daripada makan kan itu. Kemudian wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Kemudian dan pengisaran angin, pengisaran awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Tahu dengan air, dengan angin yang berhembus ke sana kemari menjadi oksigen bagi kita. Akhirnya kita hidup. Atau akhirnya mengantarkan biji-bijian yang entah berantah dari mana. Kita tidak nanam bayam depan rumah, tahu tumbuh pula bayam. Bayam siapa ini? Allah yang menumbuhkan. Dari mana bijinya? Angin yang membawanya. Kadang-kadang kita tidak nanam-nanam, tahu tumbuh di situ. Allah yang menanamnya. Bagaimana caranya? Ya lewat angin tadi, diterbangkan bijinya sana, biji sini, akhirnya banyak tumbuhan di mana-mana. Kemudian juga Allah tutup ayatnya, la ayatin liqaumi ya'qilun. Itu semua tanda dan kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya tafakkur itu kan ada asar keimanannya. Apa sih asar imaniyahnya? Pengaruh keimanannya ketika kita ini mampu untuk tafakkur, mampu untuk memikirkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan adanya tafakkur ini iman kita semakin kuat. Kuwatul iman. Wa ziyadatuhu, dan akan bertambah. Bisi'ati ilmillahi, dengan luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu makin tinggi imannya dan bertambah. Makin yakin lagi tentang adanya Allah. Kemudian yang kedua, al-ilmu bisi'ati qudratillahi wa diqqati itqanihi lil makhluqat. Jadi kita tahu dengan kita melihat alam semesta ini, dengan kondisi langit, bumi, gunung dan yang lainnya itu, tentang bagaimana kuasa Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup dengan mungkin menciptakan makhluk-makhluknya tanpa ada cacat. Coba lihat, langit itu kan bangunan langit itu. Tapi kan tidak ada tiangnya. Kalau kita ngedak lantai 2 nggak ada tiangnya, apa nggak roboh? Itu logikanya. Tapi Allah bisa ciptakan seperti itu dengan mungkinnya dan tidak retak sama sekali kecuali kelak hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu si'ati rahmatillah wa ihsani ila khalqihi. Di sini ada pengetahuan tentang rahmatnya, luasnya rahmat Allah, baiknya Allah kepada kita. Bagaimana Allah tidak baik sebelum kita diciptakan loh. Allah sudah siapkan tempatnya. Maksudnya bumi Allah ciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapkan bumi, Allah sediakan fasilitasnya. Allah ciptakan gunungnya, pantainya, lautnya, kemudian tanah datar untuk penghuniannya dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu Allah kasih pula rizkinya. Allah siapkan rizkinya dan rizkinya tidak terputus. Ya, buah-buahan itu terus mengalami
pengembangan. Kemudian juga setelah Allah Subhanahu wa taala persiapkan fasilitasnya, Allah ciptakan kita, kemudian kita disuruh untuk menempati yang sudah siap fasilitasnya. Habis itu Allah kasih pengetahuan, irsyad kepada kita. Ini yang manfaat untuk kamu, ini yang tidak. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak. Ini yang baik, ini yang tidak. Kemudian Allah berikan kebahagiaan dengan itu. Tidak cukupkah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kebaikan kepada makhluk, kemudian kita tidak bersyukur malah kufur? Nah, ini harus direnungkan. Kemudian yang keempat juga, ma'rifatu iftiqaril khalqi. Pengetahuan bagaimana berhajatnya makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini bukan khaliq. Kita ini makhluk yang diciptakan. Kita berhajat kepada rizki Allah, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, idhamu haqqillahi azza wa jalla. Besarnya tuntutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak-haknya kepada manusia. Kemudian yang keenam, ma'rifatu anna tafakkur min sifati ulil albab. Bahwa ibadah tafakkur ini termasuk sifatnya orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan yang paling agungnya ibadah-ibadah yang mengantarkan kepada khusyuk dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'rifatu anna tafakkur bihaddi dzatihi ibadah bal min ajallil ibadat. Bahkan tafakur juga semata-mata terfikir itu sudah dapat pahala, karena dia adalah ibadah, bahkan paling mulianya ibadah. Lalu jenis-jenis yang harus kita ditafakuri itu apa? Pertama, tentu ayat-ayat kauni. Ayat-ayat kauni itu maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta. Ya, kalau kita yang tampak di depan kita ya mungkin gunung-gunung, lautan-lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, dan begitu seterusnya. Itu yang ditafakuri. Kemudian yang kedua ya ayat syar'i. Ayat syar'i seperti kita sekarang ini ngaji Quran, ini namanya ayat syar'i. Atau hadis-hadis Nabi SAW yang luar biasa, yang merupakan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita yang tidak lekang dengan zaman. Kemudian yang ketiga, penciptaan manusia. Penciptaan kita sendiri. Bagaimana dulu kita di alam arwah, kemudian berpindah ke alam janin, dari segumpal sperma, segumpal darah, kemudian segumpal daging jadilah manusia. Kemudian dilahirkan, jadi lemah, kemudian menguat, kemudian kuat sekali, kemudian melemah lagi, kemudian mati. Kemudian juga yang nomor 6, al-kainat al-hayyah. Yang nomor 4, al-kainatil hayyati khalaqaha wa nasha'atha wa ikhtilaf tabaiha. Ataupun makhluk-makhluk yang tidak tampak di mata kita, yang bisa dilihat dengan alat-alat tertentu, mikroskop atau yang lainnya, bakteri-bakteri dan apalah kan gitu. Itu semua kan kuasa Allah. Tidak ada yang sanggup menciptakan itu. Kemudian yang terakhir, tafakul bihalid dunia. Juga berpikir tentang kondisi dunia. Kemudian sur'atu zawaliha, cepatnya hilang dunia. Wa idhamu fitnatiha, dan juga besarnya fitnah. Wa taqallub ahdathiha, dan mudah berubah kondisinya. Maka ini semua harus ditafakuri tentang dunia. Oh, dunia ini rupanya cepat. Tahu-tahu kita sudah tua saja meninggalkan dunia. Ya, ini 5 perkara yang dianjurkan supaya kita bertafakur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, tentu yang paling besar adalah maksud dari tafakur adalah mewariskan seorang hamba dengan berbagai macam ubudiyah. Salah satunya memantapkan lagi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ya, kita buka tanya jawab, silakan.